Nah, berkurangnya lumayan banget ya teman-teman. Terus gimana nih? Kita nggak perlu nabung di bank? Apa lebih baik kita taruh di bawah kasur aja, lebih untung? Halo teman-teman, balik lagi di channel Proof for Life barengan sama aku Evi. Hari ini kita akan bahas tentang uang yang kita punya di rekening bank itu bisa habis loh ternyata tanpa kita pakai sama sekali. Dari kecil kita selalu diajarin nih untuk nabung uang kita di rekening bank. Tapi kenyataannya uang kita yang ada di rekening bank itu nggak serta-merta akan bertambah loh teman-teman. Malah ada kecenderungan bisa berkurang. Dari rekening tabungan yang kita miliki, biasanya bank akan mengenakan yang namanya biaya administrasi. Nah, aku coba research nih di salah satu bank swasta yang majority dimiliki oleh orang Indonesia termasuk aku. Nah, kita bisa lihat ya bareng-bareng nih teman-teman. Biaya administrasi yang dikenakan setiap jenis tabungan itu beda-beda, sesuai sama tipe tabungannya kita. Nah, kalau dari teman-teman bisa lihat, ini biayanya berkisar dari 15.000 per bulan untuk kartu silver sampai 20.000 per bulan untuk kartu platinum. Nah, kartu di sini itu adalah kartu ATM tabungan ya, teman-teman. Selain yang kita kenal dengan biaya administrasi, kita juga pernah dengar nih yang namanya bunga tabungan. Nah, berapa nih bunga yang bisa kita dapetin? Dari link ini kita bisa tahu kalau saldo tabungan kita di atas 10 juta rupiah, kita baru akan mendapatkan bunga sebesar 0,01% per tahun. Nah, untuk saldo di bawah 10 juta, itu kita nggak dapat bunga sama sekali teman-teman. Dari bunga yang kita dapetin pun, jangan lupa kita akan dikenakan yang namanya pajak penghasilan untuk bunga sebesar 20% dan ini sifatnya final, langsung dipotong oleh pihak bank di rekening tabungan kita. Tentunya kebijakan terkait bunga dan biaya administrasi bank di setiap bank itu beda-beda teman-teman. Nah, tapi setahu aku rata-rata tuh mirip-mirip banget dengan yang udah aku tampilin tadi. Jadi contoh nih teman-teman, kalau misalnya aku punya uang sebesar 5 juta rupiah dan aku taruh itu di rekening bank, tanpa aku apa-apain, dalam 10 tahun mendatang, ternyata saldo tabungan aku akan berkurang menjadi sebesar 3,2 juta rupiah. Nah, aku bisa tunjukin nih ke teman-teman gimana cara berkurangnya uang aku. Karena setiap bulan ternyata aku potong sama biaya administrasi yang tadi aku bilang. Di sini aku pakai contoh biaya administrasinya kena 15.000 per bulan. Selain itu teman-teman, ada satu hal lagi yang biasanya kita lupain nih, kalau ada yang namanya inflasi atas mata uang. Teman-teman mungkin familiar nih dengan yang namanya TVOM. TVOM itu Time Value of Money. Ini istilah keuangan yang artinya nilai uang saat ini itu beda sama nilai uang di masa mendatang. Jadi kalau kita balik ke contoh soal aku yang tadi, dengan rata-rata inflasi di Indonesia yang sebesar 3% per tahun, kalau dilihat 10 tahun lagi dari nilai uang aku yang 5 juta, di saldo rekening bank sudah berkurang jadi 3,2. Kalau aku lihat secara present value, itu uang aku sebenarnya tinggal 2,4 juta rupiah aja. Nah, berkurangnya lumayan banget ya teman-teman. Terus gimana nih? Kita nggak perlu nabung di bank? Apa lebih baik kita taruh di bawah kasur aja, lebih untung? Nggak seperti itu ya teman-teman. Bagaimanapun bank itu adalah lembaga yang aman untuk menyimpan uang kita. Jadi nggak salah kalau ada porsi income kita yang kita taruh di rekening bank. Nah, aku mau bagi-bagi tips nih seputar pembagian porsi income kita yang bisa kita taruh di bank. Nah, baiknya porsi income kita itu setelah kita kurangi dengan biaya pokok, kita bagi ke beberapa porsi. Porsi pertama yang kita harus perhatikan itu adalah porsi untuk dana darurat. Untuk dana darurat ini, baiknya kita taruh di instrumen keuangan yang memang liquid dan bisa kita ambil secepat mungkin.
Kenapa seperti itu? Karena yang namanya juga dana darurat ya. Tentunya kita butuhin dalam waktu yang cepat banget gitu. Contohnya nih, kalau tiba-tiba perusahaan yang kita tempati itu bangkrut, terus kita di PHK. Nah, kita butuh banget nih yang namanya dana darurat untuk mensupport biaya hidup kita selama kita mencari pekerjaan yang baru. Untuk porsi keduanya itu adalah porsi untuk manajemen resiko, atau yang biasa kita kenal dengan istilah asuransi ya teman-teman. Nah, untuk asuransi sendiri aku udah pernah jelasin nih untuk jenis-jenis dan manfaatnya di video sebelumnya, kamu bisa cek. Asuransi itu memang berguna banget ya, istilahnya untuk memaintain cash flow kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak perlu nih keluarin dari porsi tabungan kita. Contohnya, kalau misalnya karena kita kecapean, terus kita butuh dirawat di rumah sakit. Nah, biayanya kan nggak murah ya teman-teman. Itu pasti ganggu banget nih buat porsi income kita yang udah kita sisihin. Nah, itulah kegunaannya si asuransi itu. Nah, terus yang ketiga nih teman-teman, yang kita harus pahami dari sekarang itu adalah untuk porsi investasi. Nah, untuk memastikan uang kita nggak diem aja di rekening bank, ada baiknya kita itu mulai dari sekarang belajar yang namanya investasi. Nah, sekarang udah enak banget karena banyak sekali platform digital yang mempermudah kita untuk belajar soal investasi dengan berbagai instrumen yang bisa kita pilih sesuai profil risk kita. Kalau kamu gimana nih? Udah dibagi-bagi belum porsi income kamu ke dana darurat, proteksi, dan investasi? Buat kamu yang masih punya pertanyaan atau punya informasi tambahan, kamu bisa tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini juga. Oke, thank you for watching. Bye!